Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana biqauli la ilaha illallah ma'al ikhlasi wal hudur wa tashyi'il janazati ilal kubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaffarul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nasirul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. At-targhibu fi talqinil muhtadar la ilaha illallah wa fi tashyi'il mayyiti was salati alaihi wa huduri dafnihi wassadaqati anhu wal wuqufi 'inda qabrihi wad du'a ilahu. Ini adalah menerangkan tentang membacakan kepada orang yang dalam menghadapi kematian la ilaha illallah, dan menggemarkan pada mengantarkan mayit dan menyembahyangkan atasnya, menghadiri pemakamannya dan bersedekah daripada itu mayit, dan berhenti di sisi kuburnya dan mendoakan baginya. Ada beberapa pasal yang diterangkan oleh pengarang di dalam bab ini. Yang pertama tentang membacakan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang menghadapi kematian atau dalam keadaan sakaratul maut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talkinkanlah orang yang menghadapi kematian di antara kamu akan la ilaha illallah. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan, disunatkan bagi mereka yang hadir di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Disunatkan yang hadir itu mentalkinkan kepada orang ini, membacakan kepada orang ini la ilaha illallah. Tujuannya apa? Supaya yang dalam keadaan sakarat ini bisa mengiringi, bisa mengikuti dengan ucapan la ilaha illallah itu. Para muhibbin rahimakumullah, berapa kali kita mentalkin itu?
Ada beberapa pendapat ulama, di antaranya cukup sekali la ilaha illallah, nah, di hadapan orang nang sakaratul maut itu cukup sekali. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan sekali itu kalau dia menyahut, ujar kita la ilaha illallah, ujarnya menyahut nang sakaratul maut nih, menyahut la ilaha illallah, nah sudah cukup. Andai kata beberapa waktu kemudian belum lagi dicabut rohnya, si orang yang sakaratul maut ini ada berkata-kata, nah maka diulang lagi, disunatkan lagi kita yang hadir itu mentalkin la ilaha illallah, supaya akhir hidupnya dengan la ilaha illallah. Apabila kadang mau menyahut, nah sampai 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada menyahut juga nih, cukup sudah sampai 3 kali itu. Para muhibbin rahimakumullah, siapa orangnya yang paling baik mentalkin ini? Oleh para ulama dijelaskan bahwa yang paling baik itu adalah orang yang bukan ahli waris. Kalaunya ada yang hadir itu bukan ahli waris. Nah, kalaunya kadada juga mempunyai ahli waris semua anang hadir di situ, nah ahli warislah yang mentalkin itu. Mentalkin, membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah tadi kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu merupakan salah satu di antara sekian yang sunat dilakukan. Ditambah lagi sunat bagi yang hadir di hadapan orang sakaratul maut itu ilqa'uhu li jihatil qiblah, menghadapkannya, menelantangkannya ke arah kiblat. Nah, jadi jangan sampai menunggu mati. Walaupun ini orang belum mati, tapi sudah sakaratul maut, nah hadapkan dia ke kiblat. Caranya itu adalah telapak batisnya menghadap kiblat, kepalanya diandaki bantal. Nah, jadi beti lantang, batisnya pas membujur ke kiblat itu. Nah, jangan menghadang mati nih tuh, belum mati bagus, supaya dicabut roh dalam keadaan menghadap kiblat. Ada kita rajin tuh mbah mati hanya mengalih ke kiblat, padahal sebelum mati itu sudah disunatkan. Nah, yang ketiga yang disunatkan pula bagi yang hadir di hadapan orang itu tajri'ul ma, meminumkan air. Karena dalam beberapa hadis disebutkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dia menemui haus yang luar biasa. Orang yang dalam sakarat itu hausnya luar biasa. Nah, jadi kita ini disunatkan menitiskan air ke mulutnya. Apalagi air zam-zam, makin bagus lagi. Nanti tikakan. Nah, 3. Yang keempat, kita dianjurkan membacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Surat Yasin dibaca dengan suara lebih nyaring, surat Ar-Ra'd dibaca dengan suara gimit. Surat Yasin itu dibacakan tabarrukan, mengambil berkah, harapan agar si mayit ini ingat kepada Allah, agar si mayit ini ingat dengan akhirat. Karena kandungan yang ada dalam surat Yasin itu banyak bercerita tentang akhirat. Adapun surat Ar-Ra'd itu
gunanya adalah untuk memudahkan keluarnya roh, untuk memudahkan keluar roh. Yang keempat, disunatkan lagi yang hadir ini menyiwaki si mayit itu dengan siwak. Nah, disiwak itu pun gunanya juga untuk memudahkan keluar roh dari orang tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Kalau orang itu la ilaha illallah, batunya kada bepandir lagi, walaupun beberapa hari habis itu hanyar mati, walaupun, sebab yang penting akhirnya, akhir pembicaraannya itu la ilaha illallah. Ada pendapat lain yang dhaif ditambah Muhammadur Rasulullah, nah itu dhaif. Yang kuat, yang mu'tamad itu cukup la ilaha illallah itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Para muhibbin rahimakumullah, berhubung mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah itu adalah sesuatu perkara yang sulit. Jarang sekali orang yang akhir hayatnya itu la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan, kita disuruh untuk meminta kepada Allah agar akhir hayat kita itu la ilaha illallah. Dengan doa, umpamanya dalam bahasa kita, ya Allah, akhirilah hidupku dengan la ilaha illallah. Namanya bahasa Arab, waqtim li bila ilaha illallah, sudahilah bagiku, akhirilah bagiku dengan la ilaha illallah. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama ada yang mengamalkan itu di dalam sujud sembahyangnya. Jadi dalam sujud sembahyang dibuat waqtim li bila ilaha illallah, waqtim li bila ilaha illallah, tutuplah hidupku dengan la ilaha illallah. Nah, jadi habis kita membaca doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya waqtim li bila ilaha illallah. Cukup sekali di dalam sujud sembahyang. Misal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya waqtim li bila ilaha illallah. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan kematian itu atasku, dan akhiri hidupku dengan la ilaha illallah. Nah, apabila kita selalu berdoa dengan demikian, maka kita ada harapan bahwa mati kita dalam keadaan mudah, mati kita dalam keadaan ditolong, dan dengan akhir la ilaha illallah itu. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa menyaksikan jenazah sehingga disembahyangkan atasnya, baginya itu dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan jenazah sehingga dia dikuburkan, falahu qiratani, bagi dia itu dapat 2 qirat.
Qila wa mal qiratan, dikatakan kepada Rasulullah, apa itu 2 qirat? Qala, beliau menjawab, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Apa maksudnya 2 gunung yang besar itu? Artinya kalau kita menghadiri sembahyang jenazah, kemudian kita mengantarkannya ke kubur sampai selesai pemakaman, kita boleh di situ mendapat pahala 2 qirat. Artinya 2 sesuatu yang besar seperti 2 biji gunung pahalanya. Ada yang mentakwilkan bahwa kita bersedekah seperti 2 gunung itu harta, pahalanya seperti itu. Andai kata ada 2 gunung emas, nah berapa kilo 2 gunung emas itu, kita sedekahkan duitnya, berapa banyak pahalanya. Nah seperti itulah pahala yang didapat orang-orang yang ikut sembahyang jenazah kemudian sampai mengantarkan ke liang kuburnya. Muttafaqun alaih wa rawahu an-Nasa'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang mayit yang menyembahyangkan atasnya oleh umat dari kaum muslimin yang sampai mereka itu 100 orang. Seluruhnya 100 orang itu memberikan syafaat bagi mayit itu, melainkan diberi syafaat mereka pada mayit itu. Orang 100 ini mendoakan mayit dengan doa Allah maghfirlahu, ampuni baginya, warhamhu, sayangilah dia. Nah maka dikabulkan Allah 100 orang. Nah, jadi artinya sangatlah baik kalau sembahyang jenazah itu sekadang-kadangnya 100 orang, karena bila 100 orang ini berdoa memintakan syafaat, Allah beri syafaat kepada yang dimintakan itu kepada mayit tadi. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam aturan sembahyang jenazah itu disunatkan berulang-ulang. Jadi kada sekaligus, misalnya 100 orang, nah, kelompok kedua 100 orang, kelompok ketiga 100 orang. Nah itu lebih baik daripada sekaligus 1000 orang. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan wasyusan nutakriruha, disunatkan mengulang sembahyang jenazah itu. Nah, jadi bergantian, misalnya jam 9 100 orang, karena jam 9 seperempat 100 orang, jam setengah 10 100 orang, jam 10 kurang seperempat 100 orang, jam 10 terakhir 100 orang. Nah itu lebih baik daripada sekaligus serentak. Setiap 100 kalau orang itu memberikan syafaat kepada mayit tadi. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa Turmudi wa inda Turmudi mi'atun fama fauqaha, 100 atau selebihnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana mati manusia terputuslah amalnya. Ya kada kawa sembahyang lagi, kada kawa baca Quran lagi, kada kawa hadir majelis ilmu lagi, sudah mati. Illa min thalathin, kecuali 3 hal yang tidak terputus, yang selalu mengalir kepada mayit di alam kuburnya. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Membangun satu bangunan masjid umpamanya,
lalu inya mati, masjidnya masih disembayangi orang, nah, mengalir pahalanya. Atau inya maulah sumur, inya mati, selama sumur masih dipakai orang, maka pahalanya selalu mengalir kepada itu, ada putus. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Semasa hidupnya pernah mengajar orang membaca Al-Quran, lalu orang bisa membaca Quran. Matilah si guru ini. Setiap murid-murid yang baca Quran yang bisa karena si guru dapat bagiannya itu. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan baginya. Allahumma ghfir lahu warhamhu, jarna anak Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau yang anak ini membacakan Quran, dihadiahkannya pahalanya untuk kedua orang tuanya. Nah, maka itu kada terputus, selalu jalan. Para muhibbin rahimakumullah, ini contoh yang kebaikan-kebaikan. Dan begitu pula halnya kemaksiatan. Man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa-siapa yang berbuat sunnah yang jahat, maka baginya dosa. Dan dosa itu selalu mengalir kepada yang dalam kuburnya. Umpamanya orang ini maulah tempat maksiat, nah mati orangnya, tempatnya selalu dipakai orang untuk maksiat karena ingin nama Allah dulu. Nah, ini pun dosanya selalu mengalir kepadanya karena ini sebabnya. Atau ilmu, yang mengajarkan ilmu sihir, yang mengajarkan ilmu-ilmu nang kada baik, inya mati, ilmunya masih dimanfaatkan orang. Nah, maka dosanya pun mengalir kepadanya. Seperti pembunuhan umpamanya. Pembunuhan itu setiap kali terjadi pembunuhan di alam ini, maka Kabil itu dapat dosanya. Anak Nabi Adam loh, Kabil. Kenapa? Karena Kabil inilah yang melajari manusia bisa membunuh. Inya yang melajari orang bisa membunuh, Kabil itu. Setiap ada pembunuhan, Kabil itu dapat. Nah, ini jariyah juga, ini mengalir juga, ini mengalir nang dosa. Ini iya nang ujar Nabi kita, rahimallahu mra'an mata matat zunubuhu. Allah menyayangi seorang hamba yang bila mana dia mati juga dosanya. Itu paling bagus. Kalau kita mati juga dosa itu, jangan mengalir. Nah, nang sakit tuh kita mati, dosa jalan. Rahimallahu ra'an matat zunubuhu. Allah sayang kepada seorang hamba yang bila dia mati juga dosanya. Atau anak yang jahat yang tidak pernah dididiknya. Anak ini kada pernah diarahkan kepada kebaikan, mulai halus sampai ganal, sampai inya mati, anaknya kada pernah diarahkan kepada kebaikan. Nah, bila anak ini melakukan kemaksiatan, orang tuanya pun dapat, karena kada diarahkan, kada dididik. Amun anaknya sudah dididik, sudah disekolahkan ke agama, sudah diberi pelajaran agama, tetap inya maksiatnya itu sudah selamat orang tuanya. Ada bapak lagi. Ini isi anak-anak kada bisa membaca Quran, disuruh mengaji Quran kada, anak ini didatangkan guru melajari Quran kada, sehingga anak kada bisa membaca Quran, buta Al-Quran. Sembahyang kada bisa, mati orang tuanya. Nah, maka orang tuanya selalu mendapat dosa karena kada melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anaknya itu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari fil Adab bil Mufrad. Wa an Nabi Amrin wa qila Abu Abdillah wa qila Abu Laila Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila selesai daripada menguburkan mayit,
waqafa alaih, sidin berhenti, kada langsung bulik. Artinya mayit itu dikuburkan, Nabi kada langsung bulik, diam dulu sidin di situ. Waqala, dan beliau bersabda, istaghfirullah li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kamu ini. Didoakan, artinya Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah bagi ini saudara kami. Yang kita nang di atas kubur nih, mendoakan kepada yang dalam kubur agar diampuni. Wasalulahu tasbih, dan mintakanlah kepada Allah bagi saudara kamu itu agar ditetapkan di waktu pertanyaan munkar nakir. Fa innahul an yus'alu, karena dia sekarang ditanya, ujar Nabi. Nah, jadi kita di atas kubur ini kita sunat mendoakan Allahumma ghfir, ya Allah ampunilahu bagi dia, wasabbithu bil qawli sabit, dan tetapkanlah dia dengan perkataan yang sabit. Karena dia ditanya di dalam kubur itu oleh munkar nakir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di Madinah para sahabat Nabi, mereka itu mengundang orang-orang yang alim untuk mengajari kepada anak-anaknya tentang apa yang ditanyakan oleh munkar nakir di dalam kubur. Nah, jadi mulai kekanakan, mulai halus sudah diajarkan bagaimana caranya nanti menjawab munkar nakir di dalam kubur itu. Marabbuka, ujar munkar nakir, siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi, jawabannya, Allah Tuhanku. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa madinuka, apa agama engkau? Ujar munkar nakir, apa agama engkau? Kita jawab, al-Islam dini. Al-Islam dini, Islam agamaku. Wa ma imamuka, apa imam engkau? Imam Syafi'i, kada mau kayak itu jawabannya. Al-Quran imami, Quran itu imamku. Al-Quran imami, Quran imamku. Wa ma qiblatuk, apa kiblat engkau? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah itu kiblatku. Wa man ikhwanuk, siapa saudara-saudara engkau? Siapa kawan-kawan engkau? Al-muslimun ikhwani, orang-orang Islam itulah saudaraku. Orang-orang Islam itu saudaraku. Waman Ibrahimul Khalil, jamun karnakir, siapa Ibrahim al-Khalil itu? Siapa? Ibrahim Waman Ibrahim al-Khalil? Jawabannya adalah abi, abahku. Waman Ibrahim al-Khalil, abi, abahku. Waman ladzi mutta alaih, waman ladzi mutta alaih. Ini pertanyaan munkar nakir juga kayaknya. Waman ladzi mutta alaih, sesuatu apakah yang engkau mati atasnya? Jawabannya, muttu ala qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku mati atas la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Pertanyaan yang terakhir, di alam kubur itu didatangkan seorang laki-laki. Ini terakhir, didatangkan dalam kubur seorang laki-laki. Lalu ujar munkar nakir, ma taqulu bi hadzal rajul. Laki-laki ini siapa? Laki-laki ini siapa? Nah, kalau kita dalam dunia beriman, dalam dunia kita banyak membaca salawat, dalam dunia kita cinta kepada Rasulullah, dengan mudah kita menjawab, hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita bisa menjawab munkar nakir seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan selamat. Bila di situ selamat, maka selanjutnya lebih mudah. Bila di sini kada selamat, selanjutnya lebih sulit lagi.
Nah itu yang disuruh Nabi, kita memintakan kepada Allah agar yang dikubur ini diberi Allah ketetapan, jangan takutan, jangan gemetar untuk menjawab pertanyaan munkar nakir itu. Nah jadi Nabi imbah tentang menguburkan sidin kada bulik, sidin memintakan ampun lawan yang dikubur ini, memintakan agar ditetapkan dia dengan perkataan-perkataan yang tadi, dengan perkataan-perkataan yang sabit. Nah selanjutnya at-targhib bis sabri liman mata lahu mayyitun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه